Bismillahirrahmanirrahim. Asifatus sadisatul wajibatu lahu ta'ala al-wahdaniyatu. Sifat keenam yang wajib ada pada zat Allah adalah wahdaniyah. Wahdaniyah artinya tunggal atau esa. Bidzati wasifati wal af'ali. Baik tunggal dalam zatnya, dalam sifat-sifatnya, dan juga dalam pekerjaannya. Bimana ada muta'adudi. Maksud wahdaniyah ini maknanya ialah tidak ada bilangan, tidak berbilang. Wa mana kaunillahi ta'ala wahidan fi dzatihi anna dzatahu ta'ala laisat murakabatan. Adapun makna bahwa zat Allah itu tunggal, esa, itu yang pertama bahwa zat Allah itu bukanlah merupakan himpunan dari beberapa bagian. Bukanlah merupakan kumpulan dari beberapa bagian atau dari banyak bagian. Seandainya diperkirakan zat Allah itu adalah kumpulan, himpunan dari berbagai bagian, maka pengandaian ini disebut kam muttasil. Wabi mana anahu laisa datun fil wujudi la fil imkan tasabaha dzatahu ta'ala. Kemudian yang kedua, makna wahdaniyah itu ialah tidak ada zat selain Allah yang menyamai zat Allah. Jadi makna wahdaniyah itu tunggal, yang dimaksud tidak berbilang, baik pada zat, sifat dan af'alnya. Dan ketika penjelasan tunggal dalam zatnya itu ada dua, yaitu pertama, tunggal zat Allah itu bukan merupakan kumpulan dari berbagai juz, dari berbagai bagian. Dan yang kedua, tunggal zat Allah itu dalam arti tidak ada yang menyamai zat Allah. Sekali lagi, tunggal dalam zatnya itu artinya tidak ada bilangan, tidak berbilang. Pertama, zat Allah bukan merupakan kumpulan dari berbagai bagian. Dan yang kedua, tidak ada yang menyamai zat Allah. Perkiraan bahwa zat Allah itu adalah kumpulan dari berbagai bagian, himpunan dari berbagai bagian, itu disebut kam mutasil. Sedangkan perkiraan adanya zat lain yang menyamai zat Allah Ta'ala itu disebut kam munfasil. Kedua kam ini mustahil. Kemudian yang kedua, Allah itu juga tunggal dalam sifatnya. Maksudnya adalah bahwa sifat Allah itu satu, tidak ada yang dua-dua. Misalnya wujudnya dua, kidamnya dua, bakonya dua, misalnya, itu tidak demikian. Dan perkiraan yang tadi ada dua-dua sifat Allah itu disebut kam mutasil bisifat. Itu mustahil. Kemudian yang kedua, wahdaniyat bisifat ini juga tidak ada selain Allah yang memiliki sifat-sifat Allah. Dan kemungkinan ini atau perkiraan ini disebut kam munfasil bisifat. Kemudian Allah wahdaniyat tunggal dalam pekerjaannya, yaitu
tidak ada selain Allah yang memiliki pekerjaan. Bahkan yang dikerjakan oleh makhluk, oleh manusia juga itu pada hakikatnya dijadikan oleh Allah. Sehingga apa yang dikerjakan oleh manusia itu disebut kasab, karena itu majazi, tidak secara hakiki. Karena yang hakikat menjadikan itu adalah Allah. Dalam Al-Quran ada kalimat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang telah menjadikan kalian semua dan menjadikan apa-apa yang kalian kerjakan. Saya ulang bahwa sifat yang keenam yang wajib ada pada zat Allah yaitu sifat wahdaniyah namanya. Artinya Allah itu tunggal, esa. Maksudnya tidak ada bilangan, baik pada zatnya, pada sifatnya, dan pada pekerjaannya. Maksud wahdaniyah pada zatnya itu terbagi dua penjelasannya. Pertama, bahwa zat Allah itu bukan merupakan himpunan dari berbagai juz, himpunan dari berbagai bagian, baik dari banyak atau sedikit. Nah, perkiraan jika Allah itu adalah himpunan dari berbagai bagian, kumpulan dari berbagai bagian, itu disebut kam muttasil fi dzat, dan itu mustahil. Kedua, maksud wahdaniyah fi dzat ini adalah tidak ada zat lain yang menyerupai zatnya Allah Ta'ala. Itu kemungkinannya disebut kam munfasil fi dzat, di mana ini pun mustahil. Jadi wahdaniyah dalam zat Allah itu menolak kedua kam ini, baik kam muttasil maupun kam munfasil fi dzat. Yang kedua, wahdaniyat dalam sifat itu juga sama, ada dua penjelasannya, yaitu pertama, bahwa sifat-sifat Allah itu tidak dobal-dobal, tidak dua-dua atau lebih banyak, tidak. Jadi satu-satunya, wujudnya satu, kudratnya satu, ya, wahdaniyahnya satu. Itu seandainya diperkirakan sifat Allah itu dua-dua, wujudnya dua, bakonya dua misalnya, ya, itu disebut kam muttasil fis sifat, dan itu mustahil. Kemudian yang kedua adalah tidak ada selain Allah yang memiliki sifat-sifat seperti sifatnya Allah, ya, seperti wujud, qidam, bako, itu kan sifat Allah. Tidak ada selain Allah misalnya di makhluk, ya, yang memiliki sifat seperti sifat Allah itu. Dan pengandaian ini disebut kam munfasil bis sifat. Jadi dengan wahdaniyah ini itu menolak kedua kam di dalam sifat ini, baik kam muttasil maupun kam munfasil. Kemudian mengenai wahdaniyah fil af'al dalam pekerjaan-pekerjaan Allah itu maknanya satu, itu yaitu bahwa tidak ada selain Allah yang memiliki pekerjaan, ya. Jadi yang memiliki pekerjaan ini pada hakikatnya hanya Allah saja, karena pekerjaan makhluk juga, ya, manusia lah misalnya sebagai makhluk yang paling mulia, paling ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nah, pekerjaan manusia itu juga hakikatnya dijadikan oleh Allah, sehingga apa yang kita kerjakan itu disebutnya kasab, karena itu adalah majazi, bukan hakiki sebagai suatu pekerjaan. Nah, misalnya seorang bikin doran pacul, ya, gagang pacul itu kan, dia misalnya mengambil batang pohon, ya, nah, kemudian dia pukul-pukul misal pakai golok, ya, nah hasilnya terakhir yang sisanya itu dia amplas misalnya jadi bagus, ya, justru itu malah tidak pernah dia kerjakan, karena yang dia kerjakan itu justru dibuang jadi sampah gitu. Nah, sisa itulah, ya, yang diakukan sebagai pekerjaan manusia, ya. Jadi pekerjaan itu benar, maksudnya kasab, ya, karena hasil dari doran pacul tadi itu malah sebenarnya itu utuh, ya, tidak pernah dikerjakan itu. Yang dia kerjakan malah dibuang gitu kan, sampah-sampahnya itu, ya, sehingga disebutnya kasab. Dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu, dan
Allah ialah khalaqakum, yang telah menjadikan kalian semua. Wa ma ta'maluna, dan Allah juga yang telah menjadikan pekerjaan-pekerjaan kalian semua. Jadi kita dijadikan oleh Allah, pekerjaan kita itu pun pada hakikatnya dijadikan oleh Allah. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa wahdaniyat fidzat, fisifat, dan fil amal ini penjelasannya ada 5 ya. Pertama, wahdaniyat fidzat itu zat Allah tidak merupakan himpunan dari berbagai bagian, dan juga tidak ada zat lain yang memiliki zat seperti zat Allah ya. Itu disebut kam, muttasil, dan munfasil bidzat. Kemudian sifat Allah juga demikian. Sifat Allah itu masing-masingnya satu-satu ya, tidak ada sifat Allah itu dua-dua, misalnya wujud dua, kidam dua, dan seterusnya ya. Pengandaian ini disebut kam, muttasil, sifat. Yang kedua maknanya yaitu tidak ada selain Allah yang memiliki sifat-sifat seperti sifatnya Allah. Nah, pengandaian ini disebut kam, munfasil, sifat. Kemudian mengenai pekerjaan Allah, tunggal dalam pekerjaan itu maksudnya tidak ada selain Allah yang memiliki pekerjaan. Mungkin cukup sekian dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.